ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan. Hari ini merupakan hari yang sangat mulia. Hari ini adalah hari besar bagi kaum muslimin dalam rentetan Zulhijjah. Maka pada hari ini tepat kita berada pada 10 Zulhijjah yang merupakan Yaumun Nahr, hari pengorbanan. Hari ini juga disebut dengan Yaumul Hajjul Akbar, merupakan hari haji besar. Karena pada hari ini berkumpul begitu banyak ibadah haji, termasuk ibadah besar yang lain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhaji. Maka disebut hari ini Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar. Pada hari ini a'zamal ayyami 'inda Allah Ta'ala Yaumun Nahr thumma Yaumul Qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah, yang pertama adalah Yaumun Nahr, hari pengorbanan. Hari ini hari Idul Adha. Thummal Qar, kemudian hari Qar. Makna Qar yaqirrul hujjat fi Mina, hari para jamaah haji berada di Mina. Hari ini dan 10 hari Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, termasuk ditambah 3 hari tasyrik, menyimpan makna yang besar, menyimpan pelajaran-pelajaran yang bernilai tinggi dan maqasid azimah. Di antara maqasid, tujuan daripada adanya keistimewaan 10 hari Zulhijjah yang pertama. Kemudian tujuan dari pensyariatan Idul Adha, termasuk tujuan yang pertama hari tasyrik, tujuannya iqamatu dzikrillah, untuk menghidupkan, untuk menyemarakkan, untuk membesarkan Allah. Fakabbirhu takbira, maka bertakbirlah, membesarkan Allah, takbira, dengan sebenar-benar membesarkan Allah. Yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka orang-orang beriman menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari maklumat. Apa itu hari-hari maklumat? Yaitu 10 hari Zulhijjah. Mulai dari pertama Zulhijjah sampai hari ini 10 Zulhijjah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terhitung. Makna ayyamin ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Ayyamin ma'lumat dalam surah Al-Hajj 10 hari Zulhijjah, ayyamin ma'dudat dalam surah Al-Baqarah 3 hari tasyrik. Maka dengan ditambah ayyamin ma'lumat dengan ayyamin ma'dudat, jadilah waktu kita bertakbir banyak-banyak menyebut nama Allah, mulai daripada 1 Zulhijjah
hingga asar hari ketiga tasyrik, semuanya berjumlah lebih kurang 13 hari. Maka selama 13 hari ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak menyebut nama Allah, untuk membesarkan Allah, banyak-banyak bertakbir. Sehingga para ulama menyimpulkan dari ayat tadi, ayat dalam surah Al-Hajj dan ayat dalam surah Al-Baqarah tentang ayyamin ma'lumat dan ayyamin ma'dudat, zikir atau takbir khususnya kemudian dibagi menjadi dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak, takbir yang tidak diikat oleh waktu tertentu, tapi sunat bertakbir, membesarkan Allah sebanyak-banyaknya, siang dan malam, pagi dan petang, kapanpun selama 13 hari. Mulai daripada 1 Zulhijjah, terbenam matahari akhir Zulqa'dah, hingga asar hari tasyrik ketiga. Itu takbir mutlak. Makanya kita di Indonesia, termasuk di Aceh, ada takbir keliling. Apa landasan takbir keliling? Apa dalil takbir keliling? Dalilnya ayat Al-Quran, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Perintah Allah bertakbir mulai 1 Zulhijjah di mana-mana. Mutlak itu artinya di mana-mana. Tidak di masjid, tidak mesti selesai salat 5 waktu, tidak mesti malam, tidak mesti siang. Dan di jalan, di lapangan, di rumah, ya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Begitu masuk 1 Zulhijjah, mereka masuk pasar Tamang Pathaingkut, ya, bertakbir hingga kemudian membuat orang-orang di pasar semuanya bertakbir. Maka takbir keliling masuk dalam kategori takbir mutlak, dan dia tidak mesti dilakukan malam Idul Adha. Dari hari pertama Zulhijjah sampai dengan asar hari tasyrik terakhir boleh dilakukan takbir keliling. Mau keliling sendiri, mau keliling rame-rame, silahkan. Kemudian ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad, takbir yang khusus dilakukan setiap selesai salat 5 waktu. Takbir muqayyad sunnah dimulai pada subuh Arafah. Ya, maka kalau mengikuti tak ikut, tak penanggalan 1 Zulhijjah di negara kita Indonesia, salah satunya di Aceh, maka sebenarnya takbir muqayyad itu sudah dimulai kemarin subuh hari Arafah. Kalau jamaah haji itu sudah mulai takbir muqayyad, mereka itu di sana atau di Arab lah, itu pada hari Sabtu. Mereka lebih awal 1 hari dari kita, sedangkan kita matla' kita, ru'yatul hilal kita, Arafahnya itu kemarin. Maka sebenarnya takbir muqayyad itu dimulai pada subuh hari Arafah hingga hari terakhir tasyrik, yaitu pada waktu ashar. Mambet kalian buat praktek tayo. Praktek tayo agak mencawa-cawa baca, balik-balik baca. Ya. Idul Fitri kadang tertib panjang sekali takbirnya, Idul Adha justru pendek. Padahal Idul Fitri itu sebentar takbirnya. Selesai khutbah, selesai takbir. Idul Adha panjang takbirnya, lama takbirnya. Ada takbir mutlak tadi yang kita jelaskan, ada takbir muqayyad yang dimulai sebenarnya bukan malam Idul Adha, tapi pada subuh hari Arafah sudah dimulai sunnah takbir muqayyad. Tapi tidak masalah, namanya ibadah sunnah. Silahkan, mau takbir silahkan, pahalanya besar. Tidak bertakbir pun tidak masalah. Namun secara umum, sepanjang 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik nantinya, hendaklah kita banyak-banyak bertakbir, membesarkan Allah. Wa kabbirhu takbira. Dan takbir di sini disebut dengan maf'ul mutlaq. Wa kabbirhu takbira. Bertakbirlah kepada Allah
dengan sebenar-benar takbir. Apa makna dengan sebenar-benar takbir? Tidak hanya bertakbir dengan lisan. Dengan lisan sudah bagus tadi, alhamdulillah. Ya, petugas-petugas takbir kita tadi suaranya tinggi-tinggi sekali. Bedah bulai kudu deh. Ya. Semangat kita mendengarnya, tergugah, ya, tersentuh hati kita. Tapi takbir, Allah katakan wa kabbirhu takbira. Bertakbirlah kepada Allah dengan sebenar-benar takbir. Apa makna sebenar-benar takbir? Bukan hanya dengan lisan, tapi membesarkan Allah, menyatakan kebesaran Allah di atas segala-galanya selain Allah. Menyatakan dan mengikrarkan, menetapkan dalam hati dan jiwa bahwa Allah lebih besar dari seluruh makhluk. Allah lebih besar daripada seluruh alam. Allah lebih besar dari kita, dari ego kita. Allah lebih besar daripada karir pekerjaan kita. Allah lebih besar daripada keluarga kita. Allah lebih besar daripada harta kita. Allah lebih besar daripada segala-galanya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Itu makna takbir. Kan sekedar itu babah. Tapi makna takbir, sudahkah kita membesarkan Allah di atas segala-galanya, atau masih lebih besar ego kita dari Allah? Atau masih lebih besar, lebih penting karir pekerjaan kita dari Allah? Atau masih lebih besar keluarga kita dari Allah? Allahu Akbar. Maka para ulama, khususnya ulama lughah, ulama bahasa, berbeda pendapat tentang makna akbar pada lafaz Allahu Akbar. Apakah akbar itu masuk dalam kategori isim tafdhil, atau akbar itu bukan isim tafdhil? Sebagian ulama mengatakan akbar isim tafdhil. Sebagian ulama mengatakan akbar bukan masuk dalam kategori isim tafdhil, karena tidak ada dua makna mustarak yang saling berbanding di situ. Ulama yang mengatakan bahwa Allahu Akbar, Allah Akbar, artinya Allah lebih besar dari segala-galanya. Yang memaknakan akbar isim tafdhil, maknanya ada yang besar. Ya, ada yang besar selain Allah. Tetapi sebesar-besar apapun selain Allah, Allah maha besar. Allah yang paling besar. Artinya boleh saja kita menganggap sesuatu lain itu besar, tapi tidak boleh lebih besar dari Allah. Namun ulama sebagian lain mengatakan akbar bukan isim tafdhil. Dia tidak memenuhi secara ilmu gramatika bahasa Arab, secara ilmu nahu, untuk masuk kategori isim tafdhil. Sehingga Allahu Akbar, Allah maha besar ini bukan untuk dibandingkan dengan selain Allah. Tidak selevel untuk dibandingkan. Kalau kita maknakan Allahu Akbar bukan isim tafdhil, itu mutlak. Tidak ada satu pun yang besar kecuali Allah. Selain Allah semuanya kecil. Ubud. Ada pun habis. Ubud. Tanya ubud. Apa yang kita miliki ini kecil. Ya. Seperti Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah suatu hari berjalan dengan para sahabat di salah satu lorong di Madinah. Rasulullah bersama beberapa orang sahabat. Di tengah jalan, di tengah lorong, ada bangkai kambing. Ada bangkai kambing di pinggir lorong yang sudah mati, sudah jadi bangkai busuk, bau. Maka Rasulullah berdiri, sahabat pun berdiri. Tiba-tiba Rasulullah mengambil potongan kuping, telinga bangkai kambing itu. Diambil Rasulullah, diangkat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuridu hadza? Siapa yang mau ini?
bangkai kambing telinganya. Siapa yang mau ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, jangankan bangkai kambing, telinganya bangkai kambing. Kambing masih hidup saja. Kalau telinganya sudah putus, belum tentu kami mau. Apalagi potongan telinga daripada bangkai kambing. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, la hadza, nilai potongan telinga bangkai kambing ini lebih mahal harganya daripada dunia kalian. Dunia yang kita kejar, yang tak habis-habis tip uro, yang tak darah-darah, tak reuh-reuh, tak pakai, tak poh-poh, lebih hina daripada potongan telinga bangkai kambing. Maka mana pantas yang sehina itu disandingkan dengan kebesaran Allah? Maka akbar, Allahu akbar, Allah yang lebih besar, bukan lebih. Karena memang tidak ada yang perlu dibandingkan dengan yang lain, tidak di selevel. Tapi Allah lah satu-satunya zat yang besar, yang maha besar, bukan perbandingan dengan selain Allah. Maka makna akbar di sini al-kabir, kabir yang maha tinggi, al-kabir lagi yang maha besar. Itu makna Allahu akbar. Maka hendaklah di 10 hari Zulhijjah ini ditambah 3 hari tasyrik ke depan, mari kita besarkan Allah. Kalau sepanjang tahun kita mungkin lebih membesarkan selain Allah, maka khusus 13 hari ini mari kita besarkan Allah. Tapi buat lain ni tak. Menyokkan belah huronyo pajan itu peraya Allah. Iluannya oleh pupa dah peraya tu. Dah peraya draw, dah peraya gop, dah peraya makhluk. Maka khusus 13 hari ini mari kita besarkan Allah. Hasil daripada membesarkan Allah keluar setelah daripada 3 hari tasyrik penutup, kita menjadi orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang menganggap rohanayum dibandingkan Allah. Ya. Nyo leblah orangnya pegadah hembung le. Pegadah peraya ro le ego ro. Nanti elehnya tak kalah duma tapi kilo kiban elake. Ya. Khusus 13 hari ini. Itu makna takbir. Kaum muslimin sidang jamaah salat Aidul Adha yang dimuliakan Allah. Itu maqasid pertama. Tujuan pertama daripada pensyariatan 10 Zulhijjah, Aidul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Maqasid yang kedua daripada pensyariatan ini semua adalah untuk at-ta'assi, mengikuti, membesarkan syiar Nabi Ibrahim alaihi salam yang tergambarkan khususnya dalam ibadah kurban atau udhiyah. Walaupun sebenarnya dari 1 Zulhijjah sampai hari kurban tambah hari tasyrik itu semuanya syariat Nabi Ibrahim, ya. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasa bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Walakin kana hanifa muslima. Ibrahim itu adalah orang yang berada dalam agama yang bersih, yang murni, yang suci. Muslima, muslim pada makna istislam, tunduk sepenuhnya kepada Allah. Semua umat-umat mengklaim Ibrahim milik mereka, tapi Allah mengatakan inna awlan nasa bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling pantas Ibrahim bersama mereka adalah lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikuti Ibrahim dengan murni ketauhidannya, dengan sepenuhnya. Wa hadzan nabi,
Dan orang kedua yang paling berhak untuk menyatakan Ibrahim bersamanya wahadan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim milik kita. Nabi Ibrahim nabi kita. Nabi Ibrahim uswah kita. Nabi Ibrahim teladan kita. Nabi Ibrahim rasul kita. Ya. Oleh karena itu kita dianggap oleh Allah yang paling pantas di antara yang pantas untuk bersama kita Nabi Ibrahim. Maka dibuatlah satu syiar, disyariatkanlah satu syariat Aidul Adha yang terutama dalam pensyariatan berkurban. Karena di antara syariat yang paling besar pada diri Nabi Ibrahim adalah pengorbanan. Dasarnya pengorbanan, tadhiyah, pengorbanan untuk agama. Ibrahim adalah nabi, rasul, dan salah satu ulul azmi minar rasul yang sangat besar pengorbanannya untuk agama. Yang sangat besar pengorbanannya untuk Allah. Dan bukan hanya sekedar pengorbanan kurban. Walaupun kurban itu termasuk paling besar. Kibahan paling rayu. Nabi Ibrahim gebiana oleh Allah di atas umur 70 tahun. 70 tahun lebih gepreh anak. Hana gebiana oleh Allah. Tiba-tiba gebiana kat Tuhan. Ada 80. Bahkan sebenarnya mengatakan di atas 80. Dikasih anak. Anak agam. Gagah, tampan, tari, putih, licin, lagak tak. Ya tu 70 tahun gelaki. 70 tahun gelaki ba Allah. Ya tu 70 tahun baru gebiana. Baru raya tiat geyu kurban. Adakah pengorbanan yang lebih besar daripada Ibrahim? Tidak ada. Ya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, qad saddaqna ar-ru'ya, qad saddaq ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan perintah kami dalam mimpimu itu. Ya. Qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah, sungguh cobaanmu wahai Ibrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Betul-betul cobaan yang mubin, yang berat datang. Allah yang kun cobaan Ibrahim berat. Kan dayo. Menyo dayo draw de pegah cobaan dayo berat. Tak cobaan lu menurut draw tu. Ini Allah yang mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh berat sekali cobaanmu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan sembelihan ketika itu dari anaknya Ismail yang mau disembelih, Allah gantikan bidzibhin azim, dengan kurban yang besar, kibas dari surga. Allah katakan, wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka atas cobaan besar yang dicoba oleh Allah terhadap Nabi Ibrahim dan berhasil dilewatinya, Allah katakan wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka kami buat nama Ibrahim itu harum sampai hari kiamat. Sampai orang kiamat, syariat Nabi Ibrahim akan terus dikenang, diikuti dan dilaksanakan. Khususnya setiap hari raya Aidul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Maka Allah katakan, ucapkan selamat. Wassalamun ala Ibrahim. Selamat untuk Ibrahim. Jadi orang-orang yang berkurban di Idul Adha mendapatkan ucapan selamat dari Allah. Sebagaimana Ibrahim diucapkan selamat oleh Allah atas pengorbanannya. Yang hana-hana berkurban, ya hana menempat selamat.
Mudah-mudahan menampak selamat, baik ibadah lain tu. Tapi urutnya yang hendak kurban, hendak menampak selamat dari Allah. Yang berkurban, wassalamun ala Ibrahim, dapat salam seperti Allah berikan kepada Ibrahim, Allah berikan kepada siapapun yang berkurban hari ini, dan ditambah dengan 3 hari tasyrik. Maka yang patut kita ambil pelajaran besar dari syariat Ibrahim, dari syiar Nabi Ibrahim adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Dan bukan hanya pengorbanan kurban. Nabi Ibrahim diusir dari satu negara ke negara lain, dari Kan'an ke Mesir, dari Mesir ke Hijaz, dari Hijaz kemudian ke Palestina. Itu cobaan berat. Nabi Ibrahim, nabi yang harus meninggalkan orang tuanya, keluarganya demi dakwah. Nabi Ibrahim kemudian berhadapan dengan Raja Namrud. Benar ayat yang dibacakan li imum gedanya benar. Nyan cobaan Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, merupakan salah satu raja dunia yang besar. Boh raja dunia yang paling raib. 2 Islam, 2 kafir. Yang kafir Bukhtanasir, kemudian Namrud. Nyan raja yang kuasai kan sebuah negara. Besar wilayahnya. Ya, melintang sepanjang bumi. Kemudian yang kedua, Namrud yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian raja dunia yang kedua yang lain, yang muslim, yang beriman kepada Allah, Zulkarnain. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ya. Berat cobaan Nabi Ibrahim, at-tadhiyah, pengorbanan. Maka pertanyaannya hari ini adalah, apa pengorbanan kita untuk Allah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Begitu banyak yang telah diberikan Islam untuk kita. Begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk Allah? Sudahkah kita membalas pemberian Allah? Sudahkah kita membalas pemberian Islam? Atau kita hari ini hanya menikmati saja? Kata nikmati, tepuk sapu, tanda pupuk, tepuk karulah. Kita hari ini hanya menikmati buah hasil daripada pengorbanan Rasulullah, pengorbanan para sahabat, pengorbanan salafus saleh, pengorbanan tabi'in. Kita tidak berbuat apa-apa. Dan yang lebih parah adalah tahun ini, musim Idul Adha tahun ini. Sebenarnya kalau orang yang paham hakikat pengorbanan yang disyariatkan dalam Islam, malu merayakan Idul Adha tahun ini. Pada waktu yang sama, umat Islam di Palestina, ratusan ribu telah melayang, nyawa melayang. Ancu nangro. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya berat orang raya dunia. Tanah berbahagia roh, tanah bersenang roh, yang itu memang syariat di hari raya. Malu malah. Gimana berbahagia roh? Malu seharusnya kita. Ini hari raya pengorbanan. Bagaimana kita merayakan hari raya pengorbanan, sedangkan saudara kita sedang disembelih di sana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana pengorbanan umat hari ini? Di mana syariat Nabi Ibrahim? Maka tadi kita katakan, bukan hanya yang manis di mulut, yang indah diucap takbir tadi. Bukan. Bukan hanya darah, jumlah kurban yang banyak. Bukan. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Walakin yanalhu taqwa minkum. Yang teruk ba Allah kan darah yang terkurbannya, kan dagingnya, yang jumlah lelenya. Makna kurban teruk Tuhan ba Allah. Makna pengorbanan untuk agama Allah. Makna pengorbanan untuk Allah. Makna pengorbanan untuk Islam. Sampai apa tidak? Atau hari ini kita tidak lagi berkorban. Tidak lagi berbicara pengorbanan. Ibadah-ibadah biasa menata-menata bentang. Apa yang pengorbanan li? Padahal Allah katakan al-jihadu sanamul Islam. Jihad
Pengorbanan puncak Islam. Menyohana pengorbanan, menyohana jihad hanali Islam. Ini cuma merti-reti ibadah masing-masing mentang. Haya katanya kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan kalau melihat kemungkaran kalian menegahnya. Itu kelebihan kita. Uranya kemungkaran yang terjadi di Palestina, kemungkaran level internasional, level tingkat dunia. Tapi kita hanya bisa menonton. Kita hanya bisa melihat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga Rasulullah, seketika itu dipersiapkan pasukan kaum muslimin. Tersapat manum pasukan lengkap dengan senjata. Pasar Bani Kainuka dikepung oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah mengatakan kepada Bani Kainuka, pilihan kalian dua, hengkang dari kota Madinah atau kalian akan kami bumi hanguskan. Nah, main-main. Kan nonton TV mentah. Kan sekedar doa-doa, kunut-kunut nazilah mentah. Langsung Rasulullah bergerak. Berangkat dari Madinah, tebit atau di bumi hanguskan di Madinah. Hal yang sama dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah. Khalifah salah seorang Khalifah Bani Abbasiyah. Tahun ketiga Hijriah, abad ketiga Hijriah. Tahun 220 sekian atau 220 sekian Hijriah. Kita juga demikian. Ketika umat Islam memegang kendali dunia, khilafah Islamiyah paling berkuasa di dunia ketika itu, mengalahkan Romawi dan Persia. Khalifah Al-Mu'tasim juga melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Amuriyah di Turki. Yang waktu itu Turki masih dalam kekuasaan Romawi. Seorang perempuan muslimah juga ditangkap, diseret dan dimasukkan dalam penjara Romawi dengan penuh hina. Ketika dimasukkan dalam penjara, sang perempuan berteriak, dia memanggil khalifah, "Wa Mu'tasamah, wahai khalifahku Al-Mu'tasim, wahai khalifahku Al-Mu'tasim, tolong nyan imusu hideh Turki dalam penjara Romawi musuh." Sedangkan Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad, beda negara. Teriakan di sana dalam penjara. Orang-orang Romawi tertawa. Silakan kamu panggil khalifahmu. Dia tidak akan datang. Panggil, hei hantroi. Tinga Al-Mu'tasim. Tinga bengah gena jeb umpama gena jeb kopi. Gailah katruk bak babah, kopi lai dalam babah, menentruk info na panggilan sidro urang Islam yang tengah dipehina oleh Romawi, gepeduk balik kopi, gepeduk balik hana gejib lom. Langsung dia panggil penulis surat untuk menulis surat. Bunyi surat, min amiril mu'minin ila kalbir rum akhrijil mar'ata minas sijni aw la'atiyannaka bijaishin bidayatuhu indak wa nihayatuhu indi. Bunyi surat, min amiril mu'minin, dari amiril mu'minin, pemimpin kaum muslimin, ila kalbir akhrijil mar'ata minas sijni, segera keluarkan perempuan itu dari penjara. Kalau kamu tidak melakukannya, la'atiyannaka, akan aku bawa kepadamu bijaishin, pasukan perang yang jumlahnya barisan pertama di perbatasan kotamu, barisan terakhir di perbatasan. 1000 pasukan disiapkan. Itu peristiwa.
Dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh punya Ibnul Athir. Akan kusiapkan pasukan, kalau kamu tidak membebaskan itu perempuan, akan kusiapkan pasukan, barisan pertamanya sampai ke perbatasan negaramu ke Turki, dan barisan terakhirnya di perbatasan kotaku Baghdad. Lengkap dengan senjata, ditunggu oleh Khalifah Al-Mu'tasim, balasan surat itu tidak kunjung datang. Maka benar-benar Al-Mu'tasim menyiapkan pasukan dan mengepung Turki ketika itu yang berada di bawah kekuasaan Romawi selama 3 atau 2 bulan. Sampai kemudian kota Turki jatuh ke tangan umat Islam. Nyan jamun. Nyojino hai heile. Bahkan kan khalifah pemimpin kaum muslimin taboh dunia hai. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pertanyaan hari ini, di mana pengorbanan? Ya. Apa yang telah kita lakukan untuk agama Allah? Kita yuk kaman yuk, kabereh yuk, kaget hana. Semua kita dipertanyakan oleh Allah di hari akhirat. Menyolah hukum fikih ketika satu negeri dar Islam diserang oleh seluruh penduduk negeri tersebut harus berjuang menyelamatkan negerinya. Kalau penduduk negeri tersebut tidak mampu, maka negeri-negeri yang di sekitarnya. Kalau negeri yang di sekitar tidak mampu, terus sampai seluruh umat Islam. Tapi hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka oleh karena itu, di hari pengorbanan ini, hendaklah kita introspeksi semua. Introspeksi diri. Apa yang sudah kita bisa berikan untuk Allah? Apa yang sudah kita berikan untuk agama Islam? Walaupun mungkin, ya, untuk kita langsung pergi ke sana susah. Karena kita hidup di sebuah negara yang punya aturan. Maka setidaknya kita mulailah. Dengan momen Idul Adha ini, kita refleksi kembali apa yang sudah kita berikan untuk Islam. Setidaknya yang mampu kita berikan untuk kemanfaatan Islam di sekitar kita. Semua, mari kita berkorban. Semua mari kita berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam itu tidak mesti menjadi ulama, tidak mesti menjadi pendakwah, tidak mesti dengan ceramah. Berbuatlah untuk Islam dengan profesi masing-masing. Yang bertugas di pemerintahan, yang bertugas di birokrasi, berbuatlah untuk agama Allah dengan memudahkan urusan umat Islam. Yang berprofesi sebagai pedagang, berbuatlah untuk agama Allah. Di bidang bisnis apa yang bisa dilakukan, dan profesi apapun, semua kita berbuat untuk agama Allah. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita berikan. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah dua makna besar yang mesti kita pahami, yang mesti kita renungi, dan kemudian kita implementasikan tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.